Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus dari program studi Administrasi Bisnis semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 materi yang sudah dipaparkan oleh teman-teman saya di kelas. Yang pertama dari kelompok 3 dengan tema perencanaan lokasi dan tata letak perusahaan. Kemudian kelompok 5 sumber daya manusia, desain kerja dan pengukuran kerja. Kemudian kelompok 6 perencanaan dan penjadwalan produksi. Kita ke tema yang pertama, perencanaan lokasi dan tata letak perusahaan. Tata letak mempunyai sejumlah implikasi strategis yang menyusun prioritas persaingan perusahaan yang berkaitan dengan kapasitas, proses fleksibilitas, dan biaya. Tata letak yang efektif membantu organisasi atau perusahaan mencapai strategi yang mendukung diferensiasi, biaya rendah, dan tanggapan. Permasalahan tata letak banyak dijumpai pada berbagai kegiatan operasional, baik itu di pabrik, di perusahaan, di sekolah, atau di pusat-pusat perbelanjaan, dan lain-lain. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan lokasi perusahaan menurut Krajewski pada tahun 2007. Yang pertama, iklim kerja yang menyenangkan. Yang kedua, kedekatan dengan pasar. Yang ketiga, kualitas kehidupan. Yang keempat, kedekatan dengan pemasok dan sumber daya. Yang kelima, kedekatan dengan fasilitas perusahaan induk. Kemudian yang terakhir, biaya penggunaan, pajak, dan kepemilikan atau hak milik. Kemudian, faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh perusahaan jasa atau lainnya. Jadi, faktor berikut merupakan hal yang harus kita pertimbangkan untuk kemajuan perusahaan atau produk jasa. Yang pertama, kedekatan dengan pelanggan. Yang kedua, biaya transportasi dan kedekatan dengan pasar. Yang ketiga, lokasi pesaing. Tentu akan banyak sekali pesaing-pesaing yang ada di sekitar kita. Yang keempat, faktor-faktor khusus di area lokasi, yaitu kemacetan lalu lintas dan jalan raya, tempat parkir yang aman, keamanan lokasi, kedekatan dengan sarana dan prasarana angkutan umum. Jadi ini untuk memudahkan penjangkauan oleh customer. Kemudian metode penentuan lokasi, mengembangkan faktor-faktor yang relevan, memberikan bobot pada setiap faktor yang menunjukkan kepentingan relatif sasaran perusahaan. Kemudian poin ketiga, mengembangkan skala untuk setiap faktor, misal 1-5 atau 1-100 dan seterusnya. Yang keempat, memberikan skor untuk setiap faktor pada setiap lokasi. Yang kelima, mengalihkan skor dan beban setiap faktor, membuat rekomendasi berdasarkan skor maksimum lalu dibandingkan dengan cara kualitatif. Kemudian materi selanjutnya, sumber daya manusia, desain kerja, dan pengukuran kerja. Langsung ke poin manajemen sumber daya manusia. Definisi dan fungsi manajemen sumber daya manusia mencakup kegiatan yang menggabungkan dan menggunakan sumber daya manusia dalam organisasi. Manajemen ini mengelola sumber daya manusia, sementara Departemen SDM menangani teknis terkait kesempatan kerja, hukum ketenagakerjaan, rekrutmen, pelatihan, dan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Perencanaan dan rekrutmen. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia memastikan karyawan yang tersedia sesuai kebutuhan perusahaan. Praktik rekrutmen dapat pelatihan mempengaruhi kualitas dan jenis keahlian karyawan. Selanjutnya, pengembangan karyawan, pelatihan formal dan informasi. Ini seperti job training, praktisi manajemen sumber daya manusia, atau motivasi karyawan untuk bekerja lebih keras dan cerdas. Kemudian selanjutnya kelompok 6, perencanaan dan penjadwalan produksi. Perencanaan produksi dan layanan. Strategi perencanaan dan penjadwalan agregat. Perencanaan dan penjadwalan agregat melibatkan manipulasi persediaan tingkat produksi, banyaknya karyawan, kapasitas, dan berbagai variabel lainnya. Strategi perencanaan dan penjadwalan agregat meliputi 2 pendekatan utama, pilihan kapasitas dan pilihan permintaan. Pilihan kapasitas melibatkan perubahan persediaan, variasi jumlah karyawan, penggunaan lembur dan waktu menganggur, subkontrak, serta karyawan paruh waktu. Ini bertujuan untuk menyesuaikan kapasitas produksi dengan fluktuasi permintaan, meskipun dapat mengakibatkan biaya tambahan seperti penyimpanan, sewa, dan dampak pada moral karyawan. Di sisi lain,
Pilihan permintaan fokus pada pengaruh langsung terhadap permintaan melalui strategi seperti backdooring dan pencampuran produk dan layanan. Strategi ini bertujuan untuk menyesuaikan pola permintaan dengan kapasitas produksi yang ada, meskipun membutuhkan manajemen yang cermat untuk menghindari ketidaksesuaian antara permintaan pelanggan dan kemampuan produksi perusahaan. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.